Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ilman Nafi'ah SSY MH selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih Jinayah. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi Masail Fikih Jinayah, yaitu tentang white collar crime atau kejahatan kerah putih dalam perspektif hukum Islam. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ikhlasul Amal dengan NIM 1203060052, kelas HPI 5B. Kejahatan kerah putih, white collar crime atau kejahatan jabatan, occupational crime. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang timbul karena jabatan yang diemban seseorang. Padahal jabatan dalam Islam adalah amanah. Amanah sendiri adalah kepercayaan teguh, memegang janji, tidak menyia-nyiakan petaruh atau titipan. Profesor Dr. Ahmad Syarabashi menambahkan bahwa amanah menyangkut tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah pada manusia, yang harus dilaksanakan dengan hati yang tenang, akal sehat, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Kejahatan jabatan atau kejahatan kerah putih meliputi juga larangan memakan harta orang lain, atau biasa disebut korupsi, menyogok, dan atau menyuap untuk memperoleh sesuatu, membuat sumpah palsu, atau menjadi saksi palsu. Suap atau sogok dalam syariat disebut rasyuah. Rasyuah adalah uang yang diberikan kepada hakim supaya hakim itu memihak. Rasyuah bisa juga dimaksudkan suatu pemberian yang diberikan kepada seorang untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Dalam praktek rasyuah tidak hanya mungkin terjadi pada lembaga peradilan, tetapi pada semua lapangan administrasi. Adapun contoh kasus, yaitu kesewenang-wenangan pejabat. Seorang penguasa atau raja bernama Jabalah bin Aiham dari Gesasinah sedang melakukan tawaf di sekitaran Ka'bah. Tiba-tiba pinggir kainnya terinjak kaki seorang pemuda tanpa disengaja. Jabalah terus menampar anak muda itu sampai hidungnya cacat. Pemuda tersebut lalu mengadukan hal itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ia meminta keadilan. Sesudah diproses, Khalifah Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman kisos, yang berarti pemuda tersebut berhak untuk membalas dengan menampar Jabalah. Jabalah memprotes putusan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah petinggi. Khalifah Umar menjawab, menurut hukum Islam, kedudukan petinggi dengan rakyat biasa sama saja. Tidak ada kelebihan yang satu dengan yang lain, kecuali karena takwa atau karena yang satu memaafkan yang lain. Adapun penyebab terjadinya jarima kerah putih atau jarima jabatan ini adalah karena adanya mental khianat terhadap amanah yang dibebankan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memegang urusan orang banyak, sibuk memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Ajaran Islam telah dibuktikan dengan contoh praktek Rasulullah bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijaga, yang apabila ditelantarkan merupakan khianat dan dosa besar. Oleh karena itu, suatu jabatan haruslah diserahkan kepada ahlinya. Pendeknya ada dua hal yang perlu dipenuhi, yaitu kekuatan dan amanah. Maka jika saya tarik kesimpulannya, yaitu jabatan adalah suatu amanah yang harus ditunaikan seseorang, dan jabatan merupakan sebuah pertanggungjawaban yang sangat besar. Karenanya suatu jabatan haruslah ditempati oleh kepada yang ahlinya. Pendeknya, yaitu ada dua hal yang perlu dipenuhi sebagai pemangku jabatan, yaitu mempunyai kekuatan dalam kepemimpinan untuk memakmurkan rakyat dan juga amanah dengan jabatannya. Demikianlah materi kejahatan kerah putih, white collar crime atau kejahatan jabatan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.